Kita mampir dulu di gubuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, duduk dulu. Istirahat dulu kita. Istirahat dulu. Sudah enak kan? Sakit ada yang Sakit? iya. Oh, kamu akan saya obatin dulu. Sebentar. Saya akan obatin. Kau minum ini dulu, setelah itu kau raupkan ke mukamu ya. Kau usapkan ke dadamu 3 kali. Baca bismillah. Minum dulu. Kau raupkan ke muka dan matamu. Sebanyak 3 kali. Setelah itu ke dadamu. Tiga kali juga. Iya, 3 kali. Jadi gimana Bu? Saya bisa terluka gini. Kebetulan tadi aku lagi sedang berjalan mencari, memang aku masih punya masalah, makanya saya naik gunung tadi dan ketemu kamu geletak di situ. Saya lihat terluka, makanya saya bawa ke gubuk sini. Maaf, Sepertinya kamu diserang. nggak tahu. Oh, kamu tidak tahu? Benar-benar tidak tahu? Oh. Ya. Saya ini ke dalam keadaan bingung berjalan itu. Jadi tidak tahu kemana arah. Saya ini menemuin seseorang, mau menemuin seseorang. Ya, siapa itu? Ceritanya panjang. Dari awal saya ceritakan. Dulu saya ini, kenalin dulu, nama saya Ratu Dolar. Iya, Ratu Dolar. Dulu saya terkenal penjahat kelas kakap, penjahat dunia dulu. Tapi setelah itu saya sadar perbuatan saya itu salah besar perbuatan saya itu. Tidak diridhoin Allah perbuatan saya. Gimana saya memang dulu saya bertentangan dengan Ki Jagabaya. Ki Jagabaya itu seorang, pokoknya dia itu ada di Padepokan, dia itu punya pondok pesantren, fasilitas. Dia orang sakti juga. Kayak apa itu? Iya, spiritual, ustadz spiritual gitu. Dan saya bertobat sama dia. Dia mengarahkan jalan kebaikan buat saya. Jadi disitulah saya sadar sama Ki Jagabaya. Nah ternyata Ki Jagabaya itu sekarang ini juga dalam keadaan nggak ada, diculik orang, dikubur hidup-hidup. Belum tahu di mana tempatnya sekarang. Yang ngubur itu siapa? Itu si Klewang, rombongan, ya penjahat-penjahat itu tadi. Nah, Kelowor, Matanjar, Itu orang tahu. iya, rombongan dari Mat Peret, Mat Jago. Nah, mereka ini anak buah ibu dulu, Ratu Dolar. Jadi mereka ini tidak terima saya bertobat ini, mereka tidak terima. Jadi mereka ini dendam. Karena mereka ini tadi supaya keenakan dikasih duit, harta, segala macam fasilitas, segala macam tiap hari, dan nggak pernah kerja. Ibaratnya banting tulang, menipu dan menipu. Nah, jadi disitulah letak kesadaran saya ini, jalan saya ini salah. Nah, setelah itu saya bertobat, mereka murka si Klewang sama Kelowor ini. Murka. Iya, dia penjahat kelas kakap juga. Semakin menggila, anak buahnya di mana-mana sekarang. Seperti Mat Peret, Mat Jago, Anton Botol, itu semua diangkat sama dia. Bahkan dia berani menumbalkan istilahnya apa? Saking dia pengen sakti, dia sekarang ini menculik ibu saya. Ibunya Ibu Ratu Dolar. Iya, Ibu Ratu Dolar. Makanya itu. Diculik dibawa kemana tuh? Nah, itulah perjalanan saya ini mencari ibu saya, di mana dia menguburkan ibu saya ini.
Saya mengutus kameramen kemarin, ibu saya ini katanya dikubur hidup-hidup oleh mereka ini. Oleh kelewang sama kelornya. Mereka tidak terima dengan keadaan saya sekarang ini. Mereka mau merebutin harta yang mereka rebutin. Sampai-sampai si kelewang itu ke Bukit Tengkorak dan menambahin ilmu mereka, ilmu kesaktian. Itulah cerita saya ini. Jadi ibu ini sekarang ini dalam keadaan bingung. Belum sembuh Ki Jagabaya entah di mana tempatnya. Tadinya saya minta pertolongan sama dia. Begitu saya nyampai tempat dia udah nggak ada. Beritanya dia sudah diculik, dikubur hidup-hidup sama anak buah Kelewang Matanjar. Nah, jadi saya bingung sekarang ini, bingung. Oh, Ki Jagabaya itu yang nobatin ibu ininya. Iya, nobatin saya dulu Ki Jagabaya. Dia orang baik. Dia sangat lurus, dia tidak mau minta imbalan apa-apa. Sekarang ini dia ini entah dibawa kemana, belum lagi simpang siur ini. Hilang juga. Hilang, iya dia hilang. Bersamaan dengan ibu saya ini, hilang. Saya ini udah berapa hari ini, bahkan saya berminggu di perjalanan ini menuju ke Bukit Tengkorak itu selalu dihalangin anak buah kelewang. Ini sekarang di mana? Saya ini lagi berada dekat Padepokan Ratu Dolar. Sudah dekat, tapi kita istirahat dulu di sini karena sudah malam. Di situ tidak sembarang orang juga masuk. Tidak bisa saya membawa istilahnya kayak seperti Anda ini belum kenal kan siapa. Ini saya tolong aja. Saya kasihan, bukan apa. Supaya kau mengikuti aku, terus kita berbuat kebaikan ke depannya, gimana? Ya nanti istilahnya kita belajar ngaji bareng, istilahnya kan. Nah itulah cerita Ratu Dolar itu, kisahnya. Dia itu tadi memang ketemu keadaan kereta ya? Iya, sudah geletak. Sepertinya Anda ini diserang. Ya. Nah itu dia, saya tidak tahu. Makanya saya perlu tahu. Nanti kita sudah sampai di Padepokan, kita bareng-bareng ngobrol lagi kan. Dan nanti istilahnya ya nyalin dulu, mandi kan, sholat dulu, kita sholat bareng-bareng nanti. Masjid juga dekat tempat Ratu nanti. Sudah dihabisin obatnya itu. Iya. Nah setelah itulah kejadian kehidupan saya dulu. Jadi ibu ini udah mencari kemana-mana belum ketemu? Sudah mencari kemana-mana, tidak ketemu. Bahkan saya dibohongin. Kemarin disesatkan oleh anak buah kelewang. Disesatkan jalan. Ditunjukin ke situ. Sudah bahkan dikasih uang. Ke sana lagi katanya. Iya, ayo. Sangkit saya menunggu. Saya kira sudah baik. Bahkan anak buah kelewang itu sudah saya butakan, saya sembuhkan lagi, nipu lagi deh. Seperti Mat Jago. Siapa namanya? Mat Jago, Mat Teret, Anton Botol, Kelawor. Nah itu yang musuh terbesar lagi tuh Kelawor sama Kelewang ini. Dia itulah yang mengacaukan saya ini. Memang mereka tuh menggila sekarang ini karena itu tadi dia orang tidak terima Ratu Dolar tobat. Itu ceritanya, tidak terima Ratu Dolar tobat. Mereka mau seperti dulu lagi, merajalela di mana-mana, tanah-tanah dihabis, disita semua, bahkan membeli secara paksa. Itu kan perbuatan salah, bukan perbuatan benar. Nah itulah kisah saya itu. Bukan ibaratnya saya ini semakin ke depannya ya memang risih, kisruh terus. Ancaman kelewang itu bertubi-tubi, ancaman kelewang sama kelawar. Tapi saya tidak takut, saya hadapi dengan tenang. Karena saya membela kebenaran. Seperti ibu saya ini kan. Berarti keadaan sekarang ini Lagi gawat-gawatnya. Sekarang ini. memang nggak ada yang bantu selain atau siapa Saya tadinya minta bantu sama Ki Jagabaya. Jagabaya. Pas saya ke Padepokan, Ki Jagabaya sudah tidak ada. Katanya nanti Ki Jagabayanya menentukan 3 hari dia turun gunung. Saya tunggu dia tidak datang-datang. Rupanya dia diculik. Itu pun dengar kabar itu dia dikubur. Saya pun melihat kemarin itu dengan si Bung Laga sama Raden Saka menemukan kuburan Ki Jagabaya itu.
Oh, Tapi tidak selamat Ki Jagabaya, dibawa kabur lagi orang Matanjar sama si Bisu itu, mendegar jubah hitam itu. Bahkan di situ pun ada kelewang. kita Iya, yang menjaga kuburan siapa Ki Jagabaya itu. matan, ya berarti matan. Matanjar, Sama lekar jubah caping, mendegar caping gitu. Pakaian hitam dia, tapi dia tidak bisa ngomong. dan ninja itu. Iya, tapi dia tidak bisa ngomong. Tidak bisa bicara. Nggak ada suara sedikit pun dia. Cuman hanya mengodorkan tangan-tangan aja. Itu juga Ratu kurang paham. Setelah kami bertiga, Bung Laga, saya ketemu Bung Laga. Alhamdulillah benar, saya bertemu Bung Laga sama Raden Saka itu. Rasa punya saudara, istilahnya ingin membantu saya. Saya juga belum sempat berbincang-bincang sama mereka. Pengen saya minta bantuan sama Bang Rey. Minta menemukan ibu saya ini di mana. Bang Ray itu siapa tuh? Dia terkenal hebat juga, Bang Ray itu. Tapi kita jauh mau untuk menuju ke sana itu banyak rintangan, jelas banyak, dan tidak sembarangan kita menemui dia itu. Tidak sembarangan kita akan ke padepokan dia itu, tentu banyak yang diinikan dulu, rencanakan dulu. Karena tidak mudah nyampai ke padepokan Bang Ray itu. Seperti ke padepokan Ki Jagabaya. Oh, Kijawa dekat ya. Dekat, cuman dia masih dari padepokan kita masih agak jauh dia. Di situ mana ada santri-santrinya, kasihan saya santri-santrinya itu sekarang, ibaratnya dia nggak ada semuanya, kan tadinya dia anak buah kelewang ini di mana-mana, di mana tempat kita. Saya seperti saya mencari ibu saya ini, luas kan gunung apa Bukit Tengkorak itu, hutan Bukit Tengkorak itu, pasti ada anak buahnya di situ yang jaga. Kita itu sehari 2 hari itu belum tentu sampai. Makan maka orang tua ibu diculik dibawa ke Bukit Tengkorak itu, di Bukit Tengkorak, di sana tidak sembarangan orang juga yang bisa masuk. Karena itu udah dipagar sama si kelewang, jadi tidak bisa saya mau nembus itu. Itu jalan berapa hari gitu? Itu perjalanannya kalau kita tidak berhenti itu, cuman kita berhenti ngasuh sebentar minum, itu seenggaknya 1 minggu itu perjalanan naik gunung itu. Iya, jauh. Itu pun kalau tidak hujan disertai banjir. Karena lereng Bukit Tengkorak itu jurangnya terjal betul itu. Nah, disitulah saya nih. Sekarang ini keadaan Ratu Dolar lagi bingung. Bukan bingung, saya bisa mau mencari bantuan, tapi dengan keadaan seperti ini Ki Jagabaya entah di mana, kan seperti Raden Saka orang lagi mau cari Ki Jagabaya, Bung Laga juga begitu, Wak Kari juga begitu. Jadi saya bingung sekarang ini, bingung mau mencari ibu saya ini. Jadi sementara ini saya pecahkan sendiri dulu. Gimana nantinya kalau misalnya ibu saya memang nggak ketemu, terpaksa saya minta bantuan Bang Ray orang. Seperti hal yang lainnya itu minta pendapat. Ya, gimana caranya saya harus mendapatkan ibu saya. Ya udah, begitulah dulu ceritanya kita ini melanjutin perjalanan kita. Dari sini kan kita ini berjalannya itu nggak mudah juga. Iya, jauh. Banyak, ya itu tadi anak buah kelewang tuh di mana-mana, anak buah kelewang itu. Hebat mereka. Iya, jadi yang saya takutkan bukan apa. Mereka ini nanti belum satu udah ke satu lain lagi kelakuannya. Iya, mereka tuh nggak ada lain, pengen minta harta yang mereka dapatkan. Itu kan milik orang, nggak Jadi orang ini nggak terima tersebut obat, terus itu mereka ini yang namanya kelewang sama kelewang ini mau meminta harta. Iya, mau minta bagian yang tanah seperti rumah, bisa, ya nggak bisa karena punya orang, hak orang. Jadi saya kembalikan lagi kepada orang hak pemiliknya. Itu orang tua ibu ini langsung diculik. Nah, diculik, bahkan kata kameramennya disekap, bahkan dikubur hidup-hidup ibu saya kemarin. Dikubur hidup-hidup. Iya, sama seperti Ki Jagabaya ini. Makanya saya takut. Kalau Ki Jagabaya kan memang orang sakti, mungkin dia bisa kan. Nah, seperti ibu saya ini, saya yang takut kan. Udah tua ya, Pak? Udah tua ibu saya ini, udah tua. Udah umur 70 lebih. Oh, gitu. Iya. Mereka ini sengaja mancing-mancing amarah saya. Jadi seperti kameramen mengintai kemarin itu, mungkin sengaja sudah tahu kan kameramen mengintai itu. Jadi mereka tuh
apa dimasukin ke dalam lubang tanah lah di mukanya di ini, sengaja supaya saya ini tambah memancing kemarahan saya ini. Biar buat ibu panik lah. Iya, membuat saya panik. Makanya saya ini sekarang ini ya kalau bisa itu gimana caranya saya menemukan ibu saya. Makanya kita lanjutin lagi ngobrol sampai di Depok, nanti kita ngobrol lagi. Kita mau ke rasa paling Bahkan kalau tidak sampai ke Depok kan kita ngobrol di tempat ibu saya, tempat tinggal ibu saya situ nanti. Ya sudah, itu kita ini aja akhirin. Kalau sahabat, mudah-mudahan mohon doanya ibu saya ini karena tertunda. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.